Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pelajar. Jumpa lagi di Meta ID channel. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar materi barisan dan deret. Kita mulai dari konsep barisan dan deret. Yang pertama adalah barisan bilangan. Nah, apa itu barisan bilangan? Sekarang coba kita perhatikan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama A. Misalkan ada susunan bilangan-bilangan seperti berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita tulis dalam titik-titik-titik. Nah, kita tahu bilangan ini adalah bilangan. Kita tahu bilangan ini adalah bilangan asli. Kemudian yang B berikutnya, misalkan ada bilangan yang tersusun seperti ini: 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bilangan ini disebut bilangan cacah ya. Berikutnya adalah bilangan, misalkan kita punya angka-angka 2, 4, 6, 8, 10 dan selanjutnya. Yang D tiga, 6, 12, 24 dan seterusnya. Kemudian E ada bilangan 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya ya. A, B kita tahu ini adalah bilangan asli dan bilangan cacah. Kemudian yang C, D, E kita belum tahu bilangan apa, tetapi kita akan melihat suatu aturan yang menyusun bilangan-bilangan ini yang biasa kita sebut sebagai pola. Nah, sebagai pola. Coba kita lihat yang C, bilangan 2, 4, 6, 8, 10 membentuk suatu aturan atau pola di mana dari angka 2 ke angka 4 berarti kita tambahkan 2, kemudian ini juga kita tambahkan 2, kemudian ini juga tambahkan 2, ini juga tambahkan 2. Oke, benar. Berikutnya yang D, ini angka 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Ini juga akan membentuk suatu aturan atau pola di mana polanya adalah ini kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dan yang E di sini kita lihat membentuk suatu aturan di mana
ini yang pertama adalah 1 kuadrat, kemudian 4 didapat dari 2 kuadrat, 9 3 kuadrat, 16 itu 4 kuadrat, dan 25 adalah 5 kuadrat. Nah, ternyata dari kelima contoh itu merupakan susunan bilangan-bilangan yang memiliki aturan-aturan tertentu atau pola-pola tertentu. Nah, susunan bilangan yang seperti itu dinamakan dengan barisan bilangan. Jadi barisan bilangan adalah ya susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan barisan bilangan. Kita punya suatu barisan bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai 100. Ya, maka bilangan-bilangan yang menyusun barisan bilangan ini disebut dengan suku-suku. Nah, suku yang pertama, barisan yang pertama kita beri nama U1. Bilangan atau angka yang kedua kita beri nama U2. Angka yang ketiga kita beri nama U3. Bilangan yang keempat kita beri nama U4. Bilangan yang kelima kita beri nama U5, dan seterusnya sampai bilangan ke N kita tulis UN. Dalam notasi kita bisa menuliskannya sebagai U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, inilah yang disebut dengan barisan bilangan. Kita lihat contoh ya teman-teman. Misalkan tentukan 3 suku pertama
pada barisan bilangan di mana polanya atau rumusnya dari suku ke N adalah 3N ditambah 1. Mari kita selesaikan. Ya, penyelesaian. Tadi di sini pola atau aturannya adalah UN sama dengan 3N ditambah 1. Nah, karena yang ditanyakan 3 suku pertama, maka yang pertama untuk suku pertama atau U1, berarti kan ini N-nya adalah 1. Maka kita tinggal mengganti nilai N ini dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 3 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3 tambah 1, 3 tambah 1 jadi 4. Untuk suku yang kedua atau U2 berarti 3 kali 2 ditambah 1. 3 kali 2 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian untuk suku yang ketiga atau U3 sama dengan 3 kali 3 ditambah 1, sehingga didapat 3 kali 3 9 tambah 1 jadi 10. Nah, sehingga barisan bilangannya bisa kita tulis menjadi 4,7, 10 dan seterusnya. Berikutnya contoh yang kedua. Misalkan suatu barisan bilangan memiliki pola atau aturan UN sama dengan 4 ditambah 2N dikurangi 3N kuadrat. Tentukan 3 suku pertama. Oke, langsung saja kita selesaikan penyelesaiannya. Nah, untuk U1 maka
hasilnya adalah 4 ditambah 2 kali 1 kurangi 3 kali 1 kuadrat. 4 ditambah 2 kali 1 nya kan 2 ya teman-teman, berarti 4 tambah 2 kita tulis saja di sini. Jadi 4 tambah 2 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat. Nah 1 kuadrat ini nilainya 1, berarti kita tulis dulu 3 kali 1 sama dengan, kita hitung 4 tambah 2 ini dikurangi 3 kali 1 sama dengan 3, maka hasilnya 4 tambah 2 6 kurangi 3 hasilnya 3. Sekarang untuk suku yang kedua, 4 ditambah 2 kali 2 kurangi 3 kali 1 kuadrat sama dengan 4 ditambah, ini 2 kali 2 4, berarti 4 ditambah 4 dikurangi, ini 2 ya, 2 pangkat 2 4 kali 3 12. Maka hasilnya adalah 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 4. Sekarang untuk suku yang ketiga, didapatkan 4 tambah 3 4 tambah 2 kali 3 dikurangi 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 2 kali 3 6 dikurangi 3 pangkat 2 9 kali 3 27. Hasilnya adalah 10 kurangi 27 sama dengan negatif 17. Maka didapat barisan bilangannya adalah 3 negatif 4 negatif 17 maka barisan bilangan yang didapatnya adalah 3 negatif 4 negatif 17 dan seterusnya. Nah, karena di sini bilangannya hasilnya adalah bilangan yang semakin ke kanan, bilangan yang hasilnya semakin kecil, maka bentuk ini kita bisa ganti menjadi ya, titik-titik, koma, negatif 17, koma, negatif 4, koma, 3. Berikutnya satu soal lagi, bilangan memiliki
rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan N kuadrat dibagi N tambah 1. Tentukan suku ke 1 sampai dengan suku ke 3. Oke, kita selesaikan penyelesaiannya. Untuk U1 berarti 1 kuadrat dibagi 1 tambah 1 sama dengan 1 kuadrat hasilnya 1 dibagi 1 tambah 2, 1 tambah 1 hasilnya 2. Maka nilai U1 nya adalah setengah. Kemudian untuk suku yang kedua berarti N nya adalah 2 ya, 2 kuadrat dibagi 2 tambah 1. Nah, 2 pangkat 2 hasilnya 4 dibagi 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian untuk suku yang ketiga didapat 3 kuadrat dibagi 3 tambah 1 sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9 dibagi 3 tambah 1 hasilnya 4. Jadi barisan bilangannya adalah 1/2, 4/3, 9/4. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Nanti kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.